kita memasuki sebuah event besar secara serentak dan nasional, termasuk di Provinsi Aceh, yaitu pilkada, untuk memilih pemimpin yang akan memimpin di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Dalam rangka inilah sejenak khatib mengajak kita sekalian dalam rangka mengetahui dan merenungkan apa tugas pokok seorang pemimpin dengan segenap jajarannya dalam perspektif Al-Quran. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, hal ini perlu diketahui oleh para pemilih dan lebih perlu lagi diketahui oleh mereka yang sudah mencalonkan diri untuk dipilih, supaya apa yang kita lakukan akan menjadi ibadat, tidak berubah menjadi maksiat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang barusan khatib bacakan di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, alladzina immakannahum fil ardh, orang-orang yang Allah kukuhkan kedudukannya, orang-orang yang Allah kukuhkan kekuasaannya di permukaan bumi ini. Mereka punya 4 tugas pokok. Yang pertama, kata Allah, aqamus shalah, tegakkan salat. Menegakkan salat mau ahli tafsir bukan hanya bermakna salat semata-mata, tetapi menegakkan salat bermakna memperbaiki hubungan manusia secara vertikal dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebahagian mungkin masih menjauh dari tuntunan dan ajarannya, atau yang sebahagian selama ini masih dalam pelanggaran terhadap perintah-perintahnya atau pengabaian terhadap larangan-larangannya. Tugas pokok pertama seorang pemimpin adalah aqamus salata, memperbaiki hubungan manusia hamba dengan Allah, disimbolkan dengan menegakkan salat. Kenapa? Karena salat ini tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jika hubungan dengan Allah rusak, maka hubungan dengan sesama manusia dan dengan alam semesta jauh akan lebih rusak. Tapi bila umat dan manusia bagus dan harmonis hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungan dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitarnya juga insya Allah akan bagus dan harmonis. Ini tugas pertama dari kepemimpinan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, wa'ata'uz zakah, menunaikan zakat. Jika salat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah vertikal ke atas, maka zakat memperbaiki hubungan muamalah sesama manusia horizontal, kiri kanan depan belakang. Hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan di mana dia berada dalamnya. Itu tugas pokok kedua. Oleh bahasa modern, tugas pokok pertama tadi disebut dengan spiritual governance, pemerintahan di bidang agama. Menunaikan zakat oleh sistem bahasa modern disebut dengan economic governance, pembangunan di bidang ekonomi. Kenapa zakat? Supaya orang yang memiliki segalanya membagi penghasilannya dengan orang yang belum memiliki apa-apa. Orang yang lebih sejahtera menolong orang yang prasejahtera atau yang belum sejahtera. Yang kaya menolong yang papa.
konglomerat membantu orang-orang melarat lewat az-zakah atau zakat, ditambah dengan infak, wakaf dan lain sebagainya. Ini tugas pokok pemimpin yang kedua, yaitu pembangunan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena kemiskinan dan kelaparan, kadal faqir ayakunal kufra. Kefakiran dapat menyebabkan orang menuju kepada kekufuran. Ada hubungan kesejahteraan dengan kualitas keberagamaan. Hadirin sidang jamaah rahimahumullah, ini tugas pokok kedua dari pemimpin. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik. Kata amar selalu Allah gandeng dengan kata-kata ma'ruf, sementara kata-kata yad'u sering Allah gandeng dengan kata-kata al-khair. Kenapa? Karena menurut ahli tafsir, beda yad'una ilal khairi dengan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau mengajak kepada kebaikan, itu tugas ulama, pendidik, penyuluh agama, guru, ustaz, dan tengku-tengku. Hanya mengajak. Bila umat tidak mengikuti ajakannya, ulama, ustaz, tengku tidak punya wewenang untuk menghukum mereka. Karena da'a yad'u, sifatnya itu hanya mengajak. Tapi kalau ya'muruna bil ma'ruf, ini tugas penguasa, tugas pemimpin. Maka ya'mur itu memerintahkan, sifatnya memaksa, koersif, kata orang sekarang, tidak sukarela. Bagaimana caranya? Buat aturan, kebijakan, program yang memaksa orang berbuat baik. Lama-kelamaan, insya Allah nanti akan terbiasa dan sukarela dalam berbuat baik. Ini tugas pemimpin yang ketiga, memerintahkan kepada kebaikan. Lewat apa? Lewat regulasi, peraturan undang-undangan, kanun, dan berbagai kebijakan serta program-program kerja lainnya. Dan yang keempat, wa nahau 'anil munkar, mencegah dari berbagai kemungkaran. Kenapa kata mungkar diletakkan setelah al-ma'ruf di semua ayat Al-Quran? Bila kita pelajari, kita kaji dan kita teliti, kata-kata mungkar selalu diletakkan setelah kata al-ma'ruf. Contoh lain, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Imran 104, ketika Allah berfirman, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Menurut ahli tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, penempatan kata al-ma'ruf lebih dulu sebelum al-munkar untuk menunjukkan bahwa memerintahkan kepada kebaikan jauh lebih mudah ketimbang melarang dan mencegah orang berbuat maksiat dan